Saya, perkenalkan nama saya Prasasti Astra Gumilang dengan NIM 2018-238 dan saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Tausan, NIM 240, saya sebagai penggugat atau suliem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Faditama, NIM 270. Di sini saya sebagai tergugat atau suliah. Oke, di sini kita akan mulai simulasi persidangan ya. Kita mulai. Selamat siang semuanya yang telah hadir dalam Zoom ini. Saya persilahkan untuk saling duduk di kursi masing-masing. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Prasasti Astra Gumilang sebagai mediator. Baik, sebelumnya kita alangkah baiknya memulai sesi perkenalan terlebih dahulu. Baik, saya suliah dari pihak penggugat yang menggugat suliah. Lalu, Pihak tergugat, kenalan. Perkenalkan, ya maaf, perkenalkan saya Salia, saya pihak tergugat. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dari peran saya sebagai mediator, yaitu sebagai penengah antara dari pihak tergugat dan penggugat. Di sini saya hanya menengahi saja agar bisa mencapai dari kesepakatan dari kedua belah pihak ya. Di sini saya bakal membaca peraturan dari mediasi ini, yaitu dilarang dengan keras untuk berkata kasar. Harus menghormati atau menghargai kedua belah pihak. Oke, di sini saya persilakan masing-masing pihak untuk menjelaskan mandat. Yang pertama bisa dimulai dari pihak penggugat. Baik, terima kasih Pak Mediator. Saya selaku suliem yang menggugat suliah. Suliah adalah adik saya. Saya penggugat dengan perkara perbuatan melawan hukum karena saya anggap suliah telah mengambil hak saya yang dimana yaitu hak waris dari orang tua saya yang diberikan dalam bentuk tanah. Lalu pada waktu dekat-dekat ini saya ingin membangun sebuah rumah di tanah tersebut. Akan tetapi suliah melarang saya karena suliah berkata tanah yang 2000 meter itu sudah dibeli oleh suliah pada tahun 1950. Awalnya tanah itu adalah 4000 meter. Dibagi dua untuk warisan untuk kedua anaknya yaitu 2000 meter per 2000 meter. Nah, saya sebagai kakak dan suliah sebagai adik. Nah, maka dari itu memang pada faktanya suliah ini mempunyai suami yang lumayan tajir. Maka dari itu mungkin suliah merasa karena duitnya memang banyak, dia merasa telah membeli tanah saya. Maka dari itu saya di sini ngerasa kecewa terhadap suliah mengapa mengambil hak saya dengan mudah dan bahkan melarang saya untuk membangun rumah di tanah saya sendiri. Terima kasih. Oke, sekarang bisa dilanjut. Bisa saya meminta tanggapan dari pihak tergugat atau mohon maaf saya salah kata-kata. Oke, bisa jelaskan mandat melalui pihak yang tergugat. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi di sini saya sebagai pihak tergugat, nama saya Salia. Saya merupakan saudara kandung dari pihak penggugat, Pak. Jadi di sini pihak penggugat ingin memperoleh haknya kembali ya Pak, berupa tanah 2000 meter itu. Jadi di sini Pak, sebelum berlanjut, jadi tanah itu merupakan tanah warisan Pak. Tanah warisan itu tanahnya seluas 4000 meter persegi dan tanahnya itu sudah dibagi dua Pak pada saat orang tua kami
meninggal. Jadi saya memperoleh 2.000 dan saudara Salia memperoleh 2.000. Namun pada tahun 1950 saudara Salim menjual tanahnya Pak kepada saya karena butuh duit Pak pada saat itu. Jadi ya udah saya beli Pak tanah itu. Saya juga punya kok Pak bukti-buktinya semua. Bohong Pak. Nah, setahu Sabar, saya, sebelum saya persilahkan, harap jangan berbicara dulu. mohon maaf, baik Pak. Dari, Siap, siap. dari pihak tergugat bagaimana? Apakah sudah selesai? Iya Pak, saya rasa sudah. Oke, di sini bakal saya lanjutin tanggapannya dari pihak penggugat. Terima kasih. Nah, ini Pak, si pihak tergugat ini dia memberikan bukti sebuah surat hak milik tanah dan sertifikat hak milik kepada saya. Dan saya rasa saya tidak pernah gitu kan menjual tanah saya. Dan kemungkinan itu yang saya tahu itu kemungkinan itu palsu Pak. Atau mungkin saudara Surya itu kan memang sangat ingin mengambil tanah itu mungkin untuk usahanya biar dia bisa membuka usaha di situ karena memang tanah di situ bagus Pak. Nah, jadi saya rasa apakah mungkin Suli ini ternyata dia membuat surat palsu? Mungkin saya tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi yang saya rasa sampai sekarang saya tidak pernah menjual karena waktu itu sudah lama sekali Pak. Sudah Pak. Oke, sekarang saya persilakan untuk pihak yang tergugat menanggapi dari pihak yang penggugat. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya Buktikan, tidak terima ya. buktikan. Kenapa? Buktikan buktinya, buktikan. Saya tidak terima dibilang itu surat palsu. Saya punya kok semua buktinya di sini. Perlu saya lihat satu-satu. Ini saya punya semua kok buktinya. Jadi ini tuh dijual secara sadar pada saat itu. Kamu jualnya secara sadar kepada saya. Mungkin sekarang kamu sudah umur ya, jadi kamu lupa gitu. Ini ada kok tanda tangan kamu juga ada di sini. Sudah Pak, saya rasa cukup. Nah, karena sudah dijelaskan dari pihak yang tergugat, saya ingin mendengarkan bahwa apa keinginan dari yang pihak tergugat sekarang ini. Jadi gini, sebelumnya saya sangat merasa kecewa kepada adik saya yang telah menjolimi saya. Saya sebagai keluarga, sebagai kakaknya sendiri, saya dizolimi. Gila. Tapi saya di sini mau menawarkan. Harap tenang, harap jangan tertawa dari pihak tergugat. Mohon dihargai dari pihak yang menggugat ya. Harap diam. Harap dihargai dari pihak yang menggugat. Oke, saya persilahkan dari pihak yang menggugat. Saya persilahkan. Jadi saya menawarkan di sini. Jadi keinginan saya itu adalah tanah 2.000 meter itu adalah punya saya. Akan tetapi jika memang seperti itu, saya sebagai kakak ini dengan besar hati saya ingin mengalah, Pak. Ingin mengalah kepada adik saya. Saya tidak apa-apa untuk memberikan tanah 1.000 meternya. Dan tolong berikan saya tanah yang 1.000 meter. Karena memang ya saya sudah tua. Dan anak-anak saya masih belum kerja. Sudah, terima kasih tawaran saya. Setidaknya 1.000 meter buat saya. Oke, berarti itu dari keinginan atau permintaan dari pihak yang menggugat. Nah, sekarang saya bakal mempersilahkan tanggapan dari pihak penggugat. Terima kasih Pak kesempatannya. Ya. Iya, saya persilahkan. Ya. Tawarannya menurut saya sangat bagus Pak. Tapi gini loh Pak, tanah itu kan sudah saya beli Pak.
Jadi Iya. kan nggak mungkin saya kasih lagi. Itu kan sebagai investasi saya Pak dan anak-anak saya nanti Pak. Itu. Saya tidak menerima Pak tawaran itu. Berarti dari pihak yang tergugat tidak menerima tawaran itu sama sekali ya? Ya Pak. Oke. Dari pihak Saya tergugat bagaimana? Saya persilakan saya untuk berbicara. saya sangat ingin mendapatkan kesepakatan, mencapai kesepakatan dengan adik saya. Tidak elok, Pak, jika satu keluarga ternyata ada di pengadilan. Saya tidak mau bagaimana perasaan orang tua saya ketika adik dan kakaknya bertengkar di pengadilan. Mohon maaf, apakah bisa kembali ke topik pembicaraan? Oke, baik, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Yang saya tawarkan dan inginkan adalah 1.000 meter yang itu. Karena seperti ini, jika memang kita ingin melanjutkan kasus ini hingga putusan, maka akan ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Sama saja halnya Surya sebagai adik saya itu mengeluarkan uang juga untuk perkara di pengadilan. Lebih baik kita mencapai kesepakatan di sini, Pak. Saya hanya minta menawarkan 1.000 meter itu. Saya mohon untuk pada adik saya, jika memang seperti itu, karena memang suami saya juga sudah tidak ada. Apakah bisa kembali ke topik dari permasalahan dari permintaan dari pihak yang menggugat? Jangan menceritakan tentang permasalahan lain. Kita tetap fokus ke Iya benar pihak, Pak. Tetap fokus tetap pada fokus ke kasusnya. inti permasalahan ke kasusnya. Jangan. Iya Pak, benar Pak. Saya setuju Pak. Oke, baik. Yaudah, saya minta menawarkan 1.000 meter itu. Ya, jika memang tidak, saya mungkin tidak tahu harus bagaimana karena memang uang yang saya punya juga tidak seberapa. Dan untuk menyelesaikan perkara ini, butuh uang juga mungkin saya mendapatkan kerugian yang lebih besar. Karena itu saya meminta menawarkan soalnya 1.000 meter itu. Jika memang tidak ingin dikurangi, maka 800 meter itu nggak apa-apa. Oke, itu dari keinginan dari sang penggugat. Nah, saya ingin meminta dari pihak yang tergugat, apakah ingin memberikan atau tidak? Mohon maaf ya, saya tidak bisa memberikannya Pak. Karena tanah itu juga sudah saya ganti namanya Pak, sudah saya balik nama ke nama anak-anak saya juga Pak. Jadi saya tidak akan memberikan, saya tidak bisa memberikannya Pak. Oke, karena dari pihak, karena tidak sesuai dengan tidak mencapai kesepakatan dari pihak tergugat atau penggugat, maka mediasi ini gagal dan akan dilanjutkan ke dalam persidangan. Saran dan kata penutup saya agar dalam proses persidangan nanti agar bisa diselesaikan dengan baik-baik dan bisa sesuai dengan kesepakatan. Sebab dalam persidangan nanti bakal ada pihak dirugikan. Oke, terima kasih. Awas kamu sulit, ada yang sangat tidak baik pada kakak. Oke, saya persilakan.